Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Iklannya jangan di skip, oke? Dan ya, di video kali ini sesuai di thumbnail dan di judulnya, aku akan membuat part 1 dari konten yang sebelumnya aku udah sering bahas sebenarnya di video-video aku yang lalu, yaitu bahas tentang produk setelah berapa lama aku pakai. Jadi kurang lebih review bekas pemakaian aku kayak gitu. Dan ya, untuk episode pertama ini aku bakal ngebahas salah satu alas kaki favorit aku. Kurang lebih emang udah sekitar 1 tahun belakangan ini, dan sampai sekarang ini masih jadi favorit aku. Mungkin aku nanti bakal tambahin di thumbnail sih sebenarnya gambar si sandalnya ya. Jadi ini dia sandalnya. Kalian kalau misalnya udah lumayan lama ngikutin aku, mungkin kalian juga pernah lihat video aku ngebahas atau nge-review tentang sandal ini. Dari waktu itu aku udah bilang aku suka sama sandal ini, dan ini kurang lebih udah setahun aku punya dan sering juga aku pakai. Sekarang aku bakal bahas kira-kira secara details gimana sih review bekas pemakaian versi aku selama 1 tahun, yang hampir tiap aku pergi aku seringnya pakai sandal ini sebetulnya ya. Kalau kalian tertarik untuk beli produknya, langsung aja cek di deskripsi video ini, aku udah cantumin linknya. Dan ya, harganya ini adalah Rp275.100, itu belum sama ongkir, tapi karena harganya di atas 100.000, aku yakin kalau kalian beli biasanya bisa dapat ongkir. Nah, untuk ukurannya sendiri dia ada dari size 36 sampai 40. Aku bakal bahas dari ukuran yang paling gedenya ya. Size 40 mereka itu adalah panjangnya itu 25 cm, lebarnya itu 10 cm. Tapi buat aku pribadi yang kakinya sebenarnya cenderung lebar, tapi ke atasnya atau panjangnya itu nggak panjang alias buntet ya. Sebenarnya sandal ini di aku agak lumayan kepanjangan, tapi lebarnya ini karena dia 10 cm lumayan nyaman untuk aku pakai. Makanya dia bisa setahun masih jadi favorit aku gitu loh. Ini tanggal pembeliannya aku cantumin di sini, jadi kalian bisa lihat ya di situ aku belinya itu tanggal 16 April, bulan 4 tuh April ya, 16 April 2021. Dan dia itu nyampe ke aku tanggal 17. Memang kalau kita lihat dari sini pengirimannya lumayan cepat. Dan sekarang aku bikin video ini adalah tanggal 27 Mei 2022. Ya kurang lebih 1 tahun produk ini udah aku pakai. Sebenarnya saking aku sukanya sama produk ini, aku beli warna lainnya, yaitu warna putih. Ini yang warna hitam, ini yang warna putih. Dua-duanya linknya udah aku cantumin di deskripsi video ini. Kalau kalian mau balik lagi langsung aja klik link yang ada di deskripsi video aku, oke? Ini sandalnya agak kotor karena memang jujur belum aku cuci. Ini ya, ini fun fact aja, agak jorok sih mungkin ya. Tapi ini dari pertama aku beli, jadi ini udah sekitar setahunan ini nggak pernah aku cuci. Mohon maaf. Tapi paling aku ngebersihinnya itu di lap, misalnya, tapi aku nggak yang nyuci direndam gitu loh. Aku sebenarnya nggak tahu sih ya nyuci sandal gini harusnya kayak gimana. Cuman sejauh aku pakai, aku tuh biasanya ngebersihinnya itu cuman kayak dilap gitu. Kadang pakai sabun, terus disikat sedikit di bagian sininya. Atau misalnya aku pakai tisu basah kayak gitu ya. Tapi nggak yang bener-bener langsung aku celupin gitu nyucinya. Dari pertama pakai jujur dia sudah mengalami bahtera kehidupan bersama kaki aku. Karena aku dari awal beli emang suka banget sama produk ini. Dan ya jadi nih aku cerita aja, ini udah pernah aku bawa jatuh di motor. Ini udah pernah aku bawa kehujanan, udah pernah aku bawa keberet. Keberet itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kegesek di gang yang temboknya rengginang karena aku bawa motor masuk ke gang. Ini sepatu ini jadi kayak area bawahnya sebenarnya mungkin nanti kita lihat aja ya. Tapi ini udah sering banget kegesek di area bawahnya sini. Dan kebanjiran nggak pernah sih. Maksudnya nggak pernah yang sampai ke atas ini. Paling kehujanan aja. Kehujanan dari atas ini. Tapi kalau kena air-air yang kotor banget, nggak pernah yang kerendam gitu. Paling sampai bawahnya aja gitu. Misalnya kayak becek-becek hujan di pasar misalnya gitu ya. Dan sebenarnya nih ya, dari awal aku beli, ini adalah sebuah rahasia umum yang aku yakin kalian pun tahu. Jadi produk ini dibekali dengan tali yang ada kayak gini nih. Aku nggak tahu kalian nyebutnya ini apa, tapi aku nyebut ini perepet. Mohon maaf orang Sunda, perepet. Jadi kayak gini loh maksudnya. Nih. Apa tuh di kalian namanya? Boleh di komen. Kayak gitu. Nah, sebenarnya yang bikin sandal ini agak riskan dari awal adalah karena memang dia
talinya kayak gini. Yang mana sebenarnya kita sama-sama tahu kalau misalnya apapun produknya, mau itu sekalipun yang mahal, aku punya sendal dari H&M juga yang pakai ginian nih, perepet gini, dia memang biasanya riskan untuk jadi nggak ngunci lagi, kayak agak kecopot gitu loh. Nah, tapi aku mau bahas dari produk ini. Aku nggak tahu bahan apa yang mereka gunakan dan gimana bisa kayak gini. Tapi sejujurnya ini, gimana ya bilangnya, tapi ini bener-bener sandal yang dari awal aku beli sesering itu untuk aku pakai gitu loh. Kayak aku mau OOTD-an misalnya, mau foto, mau main, mau hangout, mau bukber, aku pakai sandal ini. Pertama, karena dia bentuknya sandal. Kedua, modelnya aku suka. Ketiga, karena dia tinggi. Jadi bikin aku kelihatan lebih tinggi. Ini platformnya dia lumayan tinggi juga ya, segini tuh. Nah, untuk bagian sininya, kalian bayangin dulu deh, kalian punya kayak kalian punya sendal, tapi yang menurut kalian paling oke banget untuk berbagai macam kebutuhan itu ini. Jadi sesering itu aku pakai. Gimana sih maksudnya? Semoga aku jelas ya ngejelasinnya. Tapi ini sesering itu aku pakai, dan yang pastinya setiap aku pakai aku perlu ngebuka bagian sininya karena punggung kaki aku tuh nggak bisa langsung masuk gitu. Kalau misalnya dilonggarin biar aku nggak usah buka-buka tali ininya biar perepetannya awet itu nggak bisa. Nanti jatuhnya longgar kayak gitu. Dia memang udah nggak sekuat waktu awal, tapi ini di luar ekspektasi aku banget sih. Kalau misalnya kalian tekan gini nih, kalian berusaha untuk dia biar lebih ngunci gitu, dia masih tetap bisa ngunci gitu loh, tuh. Jadi menurut aku, tapi kalau misalnya setahun, minimal aku bisa bilang ke kalian, kalau kalian penggunaannya kurang lebih sama kayak aku, ini setahun masih oke banget untuk dipakai sih. Maksudnya kondisinya masih sebagus itu, gitu. Gitulah ya bagian situ. Tapi untuk bagian depannya jujur ini nggak pernah aku pakai, jadi dia masih kayak kenceng kayak waktu awal tuh, agak keras gitu kan. Nah, ini waktu awal juga kayak gini, cuman biasanya yang atasnya ini sering aku buka-buka terus, jadi dia udah nggak sekenceng itu. Tapi setahun ya, butuh waktu setahun, dan sering aku pakai untuk dia jadi agak kayak gini itu. Semoga kalian bisa merasakan gimana kekuatan tali ini sekarang. Kebayang lah ya. Nah, ini yang bagian kaki kanan. Yang kaki kanan ini aku nggak tahu kenapa, tapi dia udah lebih ngebrudul ininya daripada yang kiri. Nih, kurang lebih kayak gini ya. Tapi sama aja sih, cuman ininya agak tuh ada yang kayak keluar-keluar gitu, benang-benang gini. Tapi ini sebenarnya bisa digunting ya. Dan ini masih sering aku pakai sampai sekarang. Tapi nggak sesering dulu ya. Maksudnya kurang lebih pokoknya aku sering pakai ini kurang lebih setahunan. Tapi akhir-akhir ini karena aku punya sendal yang lebih tinggi lebih tinggi tapi nyaman, jadi aku pakai yang itu gitu. Tapi aku mau coba cek ke toko ini apakah mereka punya sendal semacam ini lagi yang lebih tinggi dari ini. Kayaknya aku bakal beli sih, nanti aku cek. Kalau aku udah beli nanti aku review ya, tenang aja. Jadi kurang lebih kayak gitu. Untuk kondisi fisiknya ini emang agak belawuk karena belum aku bersihin kebetulan untuk video ini. Bagian bawahnya masih benar-benar bagus ya, dan jujur ini selama aku pakai dia anti slip. Aku nggak tahu mungkin karena tekstur ininya, tapi lihat ini setahun aku pakai masih bagus. Cuman di sini mungkin ada kayak agak-agak kayak bekas kekikis gitu nggak sih? Tuh, kalian bisa ngelihat kikisannya di sini lebih jelas sedikit, ya kayak gitu ya. Kesimpulannya untuk produk ini menurut aku harga 300.000 dikembalian atau 200.000 sekian yang tadi aku sebutin, ini sangat amat worth it untuk kalian beli sekarang juga. Aku nggak tahu sampai kapan dia akan produksi sepatu ini lagi, tapi hari ini waktu aku bikin video ini dia itu masih ada sampai size 40-nya. Jadi size 40 yang paling gedenya itu masih ada. Ini jujur ya, aku nanti ke depannya juga akan bikin beberapa video yang temanya review bekas pemakaian, yang mana itu bener-bener jujur dari perspektif aku sebagai pengguna dengan berbagai macam kegiatan aku ketika menggunakan produk-produk tersebut. Jadi nih aku mau sedikit mungkin disclaimer ke tokonya. Aku nggak tahu ya nanti bakal ada masalah atau enggak, tapi aku di sini pure sebagai konsumen. Kalau misalnya ini bagus, aku bakal bilang bagus. Kalau ini jelek atau kurang, aku bakal jelasin kurangnya di mana. Tapi nih
semoga tokonya nggak tersinggung juga ya yang untuk produk ini. Jujur aku suka banget sama produk kalian, makanya aku beli warna putihnya juga tadi. Versi warna putih itu, yang warna putih itu kayak udah berapa bulan aku punya ini, aku pakai dan aku suka, aku ngerasa aku butuh punya yang kayak gini versi warna lainnya. Akhirnya aku beli yang warna putihnya itu. Produk ini memang kendalanya kalau di aku pribadi dia agak sedikit kepanjangan, jadi kaki aku tuh waktu dipakai sampai sini doang. Cuman aku butuh lebarnya karena memang sebenarnya kaki aku yang nggak proporsional, itu bukan salah all shopnya. Kualitasnya oke banget, selama setahun aku pakai dia bener-bener oke. Aku bawa hujan-hujanan, aku bawa jatuh, aku bawa ngegesek tembok rengginang di gang-gang kecil gitu, ini masih oke dan fisiknya masih bener-bener mantep banget sih. Maksudnya dia lumayan kuat untuk berbagai kegiatan yang pernah aku lalui bersama sepatu ini. Cuman memang untuk bagian tali sininya dia udah nggak sekenceng waktu awal. Dan ya apapun brandnya nih, kayaknya ya aku nggak tahu sih, cuman semua produk yang pakai perepetan gini yang pernah aku punya, dia memang nggak akan setahan itu. Tapi untuk produk ini dia bisa bertahan setahun sampai dia udah nggak terlalu ngunci kayak dulu. Tapi ini masih bener-bener bisa kalian pakai gitu loh. Karena kalau misalnya nggak bisa dipakai, dia pasti, kalau misalnya nih ya ininya udah nggak bisa ngunci sama sekali, ini pasti kita nggak bisa pakai sama sekali karena tiap jalan pasti copot, ya nggak? Aku yakin kalau kalian pernah punya produk atau alas kaki yang pakai perepetan gini, pasti kalian relate sama hal ini gitu. Dan itu bukan jadi kekurangan dari produk ini, cuman mungkin kalau misalnya bentuk, tapi aku nggak tahu ya apa yang lebih bagus dari tali perepetan gini. Mungkin tali biasa yang diikat, atau mungkin yang kayak ikat pinggang gitu, kayak belt, itu bisa sih. Jadi dia nanti bakal lebih tahan daripada perepetan kayak gini. Nah, itu aja dari produk ini. Menurut aku yang bisa jadi pertimbangan adalah bagian perepetannya ini. Kalau kalian udah pakai setahun, tapi itu gimana ya, maksudnya kekurangan yang nggak menjadi kekurangan itu gitu. Karena itu hal yang wajar menurut aku kayak gitu. Ditambah satu lagi, dia ini lumayan lebih berat daripada sendal swallow. Jadi kalau kalian iya sih, sendal swallow biasa, sendal jepit gitu sih emang nggak seberat itu ya. Tapi kalau kalian nggak terlalu suka, maksudnya kalian lebih suka sendal-sendal berbobot yang ringan kayak sendal swallow atau sendal jepit yang karet, jelly, yang semacam itu, mungkin ini bakal terasa lebih berat. Tapi aku pribadi, aku nggak terganggu sama bobot dari sendal ini. Jadi tetap masih nyaman untuk digunakan sehari-hari padahal badan aku gendut gitu ya. Udah sih itu aja paling untuk video review kali ini. Semoga cukup jelas untuk pembahasan aku mengenai gimana review dari aku setelah setahun kurang lebih pakai produk ini. Dan oh iya, aku lupa. Ini dia itu cenderung nggak terlalu gampang kotor, jujur. Ini kayak aku lupa ini kapan terakhir ngebersihin sendal ini, tapi mungkin karena warna hitam juga ya, jadi nggak terlalu kelihatan, tapi nggak yang blawuk banget gitu. Nah sekarang aku lagi lumayan lebih rutin pakai versi warna putihnya, karena sendal warna hitam itu aku punya model lain, aku beli yang dari H&M, dia lebih tinggi dan aku jadi lebih suka pakai sendal warna hitam yang H&M itu. Tapi warna putihnya aku jadi sekarang lebih sering pakai produk ini. Nah ini sama, belum aku cuci juga, dan ini berapa lama aku lupa berapa kali aku udah pakai ini sampai sekarang sebelum dicuci ini. Dia emang kalau warna putihnya kalian bisa lihat kotornya ya, nih kayak bagian bawahnya ini kelihatan. Aku ngomong-ngomong, aku kemana-mana pakai motor, jadi dia pasti nginjek jalan itu sering ya daripada kalau misalnya aku pakai mobil. Dan nih ini aku lupa kemarin kenapa, tapi ini ada bekas kotornya gitu. Nah ini yang belum aku coba untuk cuci. Jadi aku nggak tahu ini di bahan warna putihnya dia cepet hilang kayak yang hitam, versi warna hitam, atau justru mungkin karena warna putih dia jadi agak lebih susah hilang daripada aku ngebersihin yang warna hitam. Tapi itu aku nggak tahu. Aku bakal bikin review bekas pemakaian sandal ini di next video. Nanti kalau aku udah cukup ngerasa aku cukup sangat amat sering menggunakan ini dan aku udah cukup tahu gimana tentang produk ini selama aku pakai, nah
waktu itu aku bakal bikin video review bekas pemakaian produk ini. Jadi kalian tungguin aja. Kalau kalian mau nagih juga boleh, nanti komen-komen Kak kapan review bekas pemakaian yang ini dan lain-lain, kalian boleh tagih aku biar aku nggak lupa. Tapi ini lagi benar-benar intens aku pakai sih yang warna putih ini, karena memang aku belum punya sendal warna putih yang secakep ini untuk aku pakai kemana-mana gitu ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Aku harap ini bisa membantu untuk kalian, bisa ya kurang lebih sedikit memberikan gambaran kira-kira gimana sih kalau misalnya kalian beli produk ini. Sekali lagi, kalau kalian mau beli produknya, kalian bisa klik link di deskripsi aku. Aku udah cantumin di situ, baik yang putih ataupun yang hitam. Dan ya, pokoknya kalau misalnya ditanya worth it atau enggak dengan harga segitu aku beli sepatu ini atau sandal ini, aku bisa bilang ini sangat amat worth it. Karena memang tadi kekurangannya cuman di bobot, tapi bobot untuk aku pribadi itu nggak jadi kekurangan karena di aku masih nyaman untuk dipakai setiap hari. Aku nggak tahu buat orang-orang yang sensitif pakai alas kaki yang agak berat ya, itu aku nggak tahu. Nah, kedua kekurangannya itu di tali perepetannya tadi itu agak nggak sengunci waktu awal, tapi aku masih bisa pakai dia untuk seharian gitu. Jadi dia masih lumayan ngunci kan. Nah, menurut aku itu nggak jadi kekurangan yang bikin aku nggak akan beli produk ini lagi, karena memang itu butuh waktu setahun untuk dia jadi nggak sengunci itu, tapi setahun pun dia masih lumayan ngunci gitu, maksudnya masih bisa dipakai kayak gitu. Dan sebenarnya kayaknya kalau yang kayak gitu, kalau kalian niat banget ya, kalian bisa ganti perepetannya doang nggak sih kayak gitu. Dan ya cukup itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa iklannya jangan di skip, oke? Tolong dibantu ya. Dan ya sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.